Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Rizky Ridho resmi jadi pemain termahal di Liga 1. Masih muda tapi sudah berjaya. Emil Audero bicara terus terang tentang mimpi besar Timnas Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Perubahan besar terjadi dalam daftar nilai pasar pemain Liga 1. Rizky Ridho, bek tangguh milik Persija Jakarta, kini memegang predikat sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi di kompetisi tanah air. Data terbaru dari situs Transfermarkt mencatat, nilai pasar Ridho kini mencapai 500.000 euro, atau setara dengan 8,6 miliar rupiah. Angka ini sekaligus menggeser Alexis Messidoro, bintang Dewa United, yang sebelumnya mendominasi puncak daftar tersebut. Kenaikan nilai pasar Ridho terbilang signifikan. Bek tengah berusia 23 tahun ini mengalami lonjakan sekitar 76.000 euro dari nilai sebelumnya. Ini membuktikan bahwa performa stabil dan konsistensinya, baik di level klub maupun tim nasional, sangat berpengaruh terhadap reputasi dan harga jualnya. Di bawah Rizky Ridho, nama Francisco Rivera dari Persebaya Surabaya bertengger di posisi kedua. Gelandang serang asal Meksiko itu memiliki nilai pasar sebesar 450.000 euro, atau sekitar 7,5 miliar rupiah. Rivera menjadi satu-satunya pemain yang cukup mendekati angka Ridho dalam daftar terbaru ini. Sementara itu, Alexis Messidoro harus rela turun ke peringkat ketiga. Meski tetap berstatus sebagai salah satu pemain asing dengan performa mentereng di Liga 1, nilai pasar Messidoro kini berada di angka 6,6 miliar rupiah. Penurunan ini tak lepas dari inkonsistensi performa dan beberapa cedera ringan yang sempat menghambat kontribusinya di musim ini. Melengkapi daftar 5 besar, ada Yuran Fernandes dari PSM Makassar dan Mark Locke dari Persib Bandung. Keduanya memiliki nilai pasar yang setara dengan Messidoro, yaitu di kisaran 6,6 miliar rupiah. Yuran dikenal sebagai bek tangguh yang menjadi andalan lini belakang PSM, sedangkan Klok tetap menjadi figur penting di lini tengah Persib. Nilai pasar pemain sendiri merupakan estimasi harga jual berdasarkan berbagai faktor seperti performa di lapangan, usia, riwayat cedera, dan potensi pengembangan karir. Seorang pemain yang terus tampil prima dan terhindar dari cedera biasanya akan mengalami kenaikan nilai pasar, sedangkan mereka yang performanya menurun atau sering absen karena cedera akan mengalami penurunan. Rizky Ridho sendiri menjadi contoh nyata bagaimana kerja keras di lapangan membuahkan hasil. Sejak bergabung dengan Persija, Ridho menunjukkan perkembangan pesat. Ia bukan hanya menjadi andalan di lini pertahanan, tetapi juga dipercaya mengenakan ban kapten, sebuah tanda bahwa ia memiliki peran besar baik di dalam maupun di luar lapangan. Tak hanya di level klub, Ridho juga semakin bersinar di pentas internasional. Ia tampil reguler untuk Timnas Indonesia, terutama dalam perjuangan berat di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Performa solidnya di kancah internasional semakin memperkokoh posisinya sebagai salah satu pemain muda terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Tak heran jika kemudian namanya mulai menarik perhatian klub-klub dari luar negeri. Rumor berhembus bahwa beberapa tim dari Jepang mulai melirik Ridho. Liga Jepang yang terkenal akan standar kompetitif tinggi dan profesionalitasnya, tentu menjadi tantangan besar jika Ridho benar-benar mendapat tawaran konkret. Namun, untuk saat ini, Rizky Ridho masih terikat kontrak dengan Persija Jakarta hingga musim panas 2026. Persija tentu ingin mempertahankan salah satu aset terbaiknya itu, apalagi Ridho masih sangat muda dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Bagi Rizky Ridho sendiri, semua pencapaian ini bisa menjadi motivasi tambahan untuk terus meningkatkan kualitas. Kenaikan nilai pasar hanyalah awal. Yang jauh lebih penting adalah menjaga konsistensi, terus mengasah kemampuan, dan membuktikan diri di level yang lebih tinggi, baik bersama Persija maupun Timnas Indonesia. Kini, para pendukung sepak bola nasional bisa berharap besar kepada sosok Rizky Ridho. Ia bukan hanya menjadi benteng kokoh di lini belakang, tetapi juga simbol kebangkitan generasi baru pemain Indonesia yang mampu bersaing di level internasional. Dan siapa tahu, dalam waktu dekat, kita akan melihat Ridho beraksi di panggung sepak bola Asia atau bahkan Eropa, membawa nama Indonesia lebih harum di kancah dunia. Emil Audero bicara terus terang tentang mimpi besar Timnas Indonesia. Emil Audero akhirnya buka suara soal keputusan besarnya bergabung dengan Timnas Indonesia.
Dalam wawancara eksklusif dengan media asing, kiper kelahiran Mataram ini blak-blakan membagikan pandangannya tentang perjalanan skuad Garuda dan mimpinya membawa Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia bersama Joey Plupesi dan Dean James, Audero langsung menjadi sorotan publik. Kiper berusia 27 tahun ini tak sekadar menuruti ikatan darah dari ayahnya, Edi Mulyadi, tetapi juga benar-benar percaya pada proyek besar yang tengah dibangun oleh PSSI di bawah komando Erick Thohir. Saat ini, Timnas Indonesia masih dalam perjuangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai menang tipis 1-0 atas Bahrain di Gelora Bung Karno, skuad asuhan Patrick Kluivert bertengger di posisi keempat klasemen Grup C dengan koleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Jalan untuk lolos memang tidak mudah, namun asa itu masih menyala terang. Dalam kesempatan berbicara dengan media Italia, Tutto Mercato, Emil Audero mengungkap alasan terbesarnya memilih membela merah putih. Ia mengaku sejak kecil bermimpi mengenakan seragam tim nasional. Tetapi setelah bertahun-tahun menunggu kesempatan dari timnas Italia yang tak kunjung datang, ia memutuskan untuk beralih. Ayah saya berasal dari Indonesia, dan saya sempat membela semua tim nasional muda Italia. Tapi panggilan dari tim senior tidak pernah datang, ujar Audero dengan jujur. Kondisi itu membuatnya merenung. Bersamaan dengan itu, PSSI datang menawarkan sebuah proyek masa depan yang begitu menggoda. Tak hanya sekadar iming-iming, melainkan gambaran nyata tentang potensi besar Timnas Indonesia di masa depan. Ketua PSSI, Erick Thohir, menjelaskan semua rencana pengembangan Timnas Indonesia kepada saya. Baik ikatan darah maupun profesionalisme membuat saya menerima tawaran ini. Lanjutnya, Emil Audero merasa tergerak dengan semangat besar Indonesia untuk menembus Piala Dunia. Sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah, namun kini terasa lebih realistis dibandingkan sebelumnya. Ia pun mengaku, tantangan ini justru menjadi motivasi tersendiri untuk memberikan kemampuan terbaiknya. Indonesia sedang berusaha tampil di Piala Dunia pertamanya. Ini adalah tantangan besar yang sangat memotivasi saya, tambah Emil penuh semangat. Sejak naturalisasi resminya, Emil langsung bergabung dalam skuad yang dipersiapkan untuk 2 laga berat di kualifikasi. Sayangnya, di pertandingan melawan Australia, ia belum mendapatkan kesempatan debut dan hanya duduk di bangku cadangan. Indonesia pun harus mengakui keunggulan Australia dengan skor telak 5-1. Namun, Garuda tak tenggelam dalam keterpurukan. Pada laga berikutnya melawan Bahrain, Indonesia menunjukkan mental baja. Dengan permainan disiplin dan semangat tinggi, skuad Garuda berhasil mencuri kemenangan penting 1-0. Emil kembali menjadi cadangan dalam laga ini, tetapi tetap menunjukkan sikap profesional dengan terus mendukung rekan-rekannya dari pinggir lapangan. Kini, peluang Emil Audero untuk melakoni debut semakin terbuka lebar. Pada 5 Juni 2025 mendatang, Indonesia akan menghadapi Cina dalam laga hidup mati di Stadion Gelora Bung Karno. Kesempatan itu hadir karena kiper utama, Martin Paes, harus absen akibat akumulasi kartu kuning. Semua mata pun tertuju pada Emil, yang diharapkan mampu menjadi benteng kokoh di bawah Mister Garuda. Dalam wawancaranya, Emil juga berbicara tentang keyakinannya terhadap potensi besar sepak bola Indonesia. Ia menyebutkan, meski tantangan di kualifikasi berat, Indonesia memiliki sesuatu yang tak dimiliki banyak negara lain, dukungan luar biasa dari para suporternya. Indonesia negara sepak bola terbesar di dunia. Jika kami bisa kompak, ditambah dukungan luar biasa dari suporter yang selalu memenuhi stadion, saya pikir tidak ada yang mustahil, kata Emil penuh optimisme. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak sekadar membidik lolosan dari ronde ini, tetapi membangun fondasi jangka panjang agar mampu bersaing di level dunia. Visi ini sejalan dengan ambisinya sebagai pesepak bola profesional yang ingin meninggalkan jejak besar dalam karirnya. Kini, Emil Audero siap menorehkan babak baru dalam perjalanannya. Ia tak sekadar bergabung karena asal-usul, tetapi karena percaya bahwa bersama Indonesia, ia bisa mencapai sesuatu yang lebih besar dari sekadar prestasi pribadi. Debutnya bersama Timnas Indonesia tinggal menghitung hari, dan seluruh pecinta sepak bola nasional tentu berharap Emil bisa menjadi sosok penting di balik kisah sukses Garuda menuju panggung dunia. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.